Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Mari kita lanjutkan materi kita hari ini yang berjudul sumber arus listrik. Oke, gambarnya aja udah keren tuh ya. Sumber arus listrik. Lanjut. Oke, konsep dasar seperti biasa. Konsep dasar maksudnya ibu kasih konsep dasar ini supaya kalian semua memahami dulu inti dari yang kalian akan pelajari. Oke, ibu ulang-ulang karena nanti akan keluar kalau saat kalian ujian. Yang pertama adalah arus listrik. Listrik itu terjadi karena adanya elektron yang mengalir. Elektron yang mengalir. Berarti kalau ditanya apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron, bukan karena muatan ya. Intinya awal dari listrik itu adalah si elektron yang mengalir atau berpindah. Kemarin banyak yang salah tuh di yang soal di buku paket. Oke, yang kedua, ingat pokoknya yang pertama arus listrik terjadi karena adanya elektron yang mengalir. Oke, yang kedua, arus listrik hanya mengalir jika ada tegangan atau beda potensial yang berbeda. Harus ada beda potensial yang berbeda atau tegangan yang berbeda. Kalau di baterai kan ada yang namanya dari tegangan plus ke rendah, dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Pokoknya kalau ada arus listrik berarti harus ada plus dan minusnya. Nggak bisa dua-duanya atau salah satunya. Oke? Oke, yang terakhir konsep dasar yang harus kalian pahami adalah arus listrik, kemarin kan lambangnya I ya, dan tegangan lambangnya V, berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu artinya semakin besar tegangannya, maka semakin kecil arus listriknya, atau sebaliknya. Jadi I sama V itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik artinya kalau I-nya gede, V-nya kecil. Kalau dibalik, I-nya gede berarti V-nya kecil. Berarti dia harus berbanding terbalik. Ingat rumusnya apa segitiganya yang ibu kasih? Nah ini dia. V di atas, bawahnya I sama R. V sama I dia nggak lurus kan? Dia beda, berbanding terbalik. Yang satu di atas, satu di bawah. Jadi disebut berbanding terbalik. Dia juga tegangan juga berbanding terbalik sama hambatan. Kalau arus listrik berbanding dengan hambatannya, R-nya. Ini rumus tidak boleh dilupakan karena akan keluar nanti di ulangan sama yang KIT itu loh ya. Ingat ya. Oke, lanjut. Sumber arus listrik dibagi menjadi dua. Sumber arus listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber arus listrik searah. Ingat, searah lambangnya itu DC. Searah itu sumber arus listrik searah itu DC. Apa itu searah? Maksudnya yang searah itu dia tidak bisa diisi ulang. Jadi kalau kamu sekali pakai habis ya udah, nggak bisa diisi ulang lagi, harus kamu buang. Nah ya, atau disebut juga elemen primer. Jadi dia tidak bisa dicas atau diisi ulang lagi. Contohnya apa Bu? Nih, contohnya yaitu yang seperti kamu tahu elemen kering atau baterai. Tahu kan baterai kalau sekali pakai habis ya wes, kamu buang. Paling-paling dijemur juga ya emang bisa lagi cuman sebentar doang ya kan, beda. Elemen kering, baterai, dan elemen volta. Ini yang arus listrik searah atau disebut juga elemen primer. Ingat, elemen primer contohnya adalah baterai dan elemen volta. Baterai itu nama lainnya elemen kering. Jangan ketuker. Oke. Terus nomor 2, sumber arus listrik bolak-balik. Bolak-balik itu lambangnya AC. Jadi ada yang disebut AC, DC. Kalau AC itu bolak-balik, kalau DC itu searah. Bolak-balik artinya bisa diisi ulang. Jadi dia kalau udah habis dia bisa diisi ulang. Disebut juga elemen sekunder. Jadi gampang aja ngapalinnya. Kalau yang searah nggak bisa diisi ulang itu yang primer. Kalau yang bolak-balik bisa diisi ulang itu namanya elemen sekunder. Kira-kira yang bisa diisi ulang apa? Baterai, HP.
kalau udah habis bisa dicas lagi nggak? Bisa. Oke, contoh elemen sekunder adalah aki. Nah, yang punya motor, yang demen motor pasti tahu ya, aki bisa dicas lagi, bisa diisi ulang. Aki atau akumulator dan baterai isi ulang yang ada di HP. Oke, lanjut, sumber energi alternatif. Nama juga alternatif, berarti cadangan, berarti bukan energi yang utama. Dia cadangan, alternatif. Apa aja sih? Sebelum ke situ dibahas dulu, sumber energi alternatif disebut juga bioenergi. Bio artinya makhluk hidup. Energi ya energi. Berarti kalau bioenergi adalah energi yang dihasilkan dari makhluk hidup. Jadi sebagian besar ini ramah lingkungan. Oke. Apa aja contohnya? Yang pertama, contohnya biogas. Bio adalah makhluk hidup. Gas adalah gas. Berarti pengertiannya biogas adalah gas yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa? Kalau biogas ini biasanya dapat dibuat dari kotoran sapi. Nah, keren ya, kotoran sapi bisa menghasilkan energi. Jadi kan dia, sapi itu punya kotoran. Nah, dari kotorannya itu kan bau. Bau itu kan gas. Kenapa sapi? Karena sapi kalau membuang kotorannya banyak, jadi gasnya lebih banyak. Karena ada kotorannya, ada baunya, ada gasnya. Nah, gasnya itu digunakan untuk bisa untuk memasak. Kalau yang kamu bisa searching dah yang biogas ini apa. Oke, contohnya adalah dengan kotoran sapi. Lanjut, yang kedua biodiesel. Pernah dengar ya diesel? Bio artinya pokoknya bio itu makhluk hidup ya. Biodiesel itu adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak nabati alias minyak tumbuhan. Ya, biodiesel yang terbuat dari minyak tumbuhan. Contohnya dari kelapa sawit, kelapa, kemiri, dan lain-lain. Oke, lanjut bioetanol. Bioetanol, kalau tadi biogas itu dari kotoran sapi, kotoran hewan. Kalau bioetanol ini dari dia dari karbohidratnya tumbuhan. Oke, karbohidrat tumbuhan itu maksudnya bisa diambil dari tumbuhannya jagung. Jagung kan ada karbohidratnya ya. Ubi, singkong, dan lain-lain. Ini bioetanol. Oke, nanti diubah jadi energi. Lanjut, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi ternyata sampah pun bisa menghasilkan energi kalau pengolahannya diolah dengan baik. Di Indonesia ada atau tidak? Silakan kalian cari tahu sendiri. Lanjut, pembangkit listrik tenaga surya. Surya ini matahari. Ini udah tahu ya. Biasanya di solar cell. Solar cell itu yang kalau kamu lihat di jalan raya tuh lampunya itu pakai yang kayak seng lebar gitu, itu pakai tenaga surya. Oke, ini sumber energi alternatif. Oke, selanjutnya terakhir transmisi energi listrik, yaitu perjalanan listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kamu. Nih gambarnya biar kamu ngerti ya. Pada awalnya ini adalah pembangkit listrik tenaga apa nih? Air. Berarti ini PLTA ya. Ini tempatnya PLTA. Adanya di mana? Di Waduk, Jatiluhur sono, di Purwakarta. Pembangkit tenaga listrik. Dia menghasilkan listrik. Listriknya otomatis tegangan tinggi. Ini adalah transformator penaik tegangan. Tegangannya 150.000 volt. Tinggi ya. Kalau kamu tahu mau tinggi apa enggak, kamu coba aja. jangan salah. Oke. Dari pembangkit tenaga listrik dihasilkan 150.000 volt. Terus kamu pernah lihat beginian kan? Sutet itu kalau dari kampung tuh jalan pandok sutetnya kan. Sutet itu mengalirkan tegangan sebesar 150.000 volt. Oke. Ingat, kalau tegangannya tinggi berarti arusnya kecil apa gede? Arusnya kecil karena kebalikannya. 150 volt, diantarlah ke sini, masih 150, sampailah ke mana dulu? Ke PLN dekat rumahmu. Oke, ini PLN-nya ceritanya ya. Transformator penurun tegangan. Jadi yang masuk ke sini 150.000 dirubah menjadi 20.000 volt. Oke, 20.000 volt. Setelah dirubah menjadi 20.000 volt, belum bisa juga, ini masih gede. Belum bisa ditaruh di rumah kamu. Selanjutnya nanti ada gardu listrik. Kalau kalian sekarang lihat ya, ada gardu listrik. Itu namanya gardu transformator.
diturunkan lagi dari 20.000 volt ke 220 volt. Barulah dari gardu listrik ini dialirkan ke rumah atau ke pabrik. Begitu jalannya. Jadi kita perlu nanti ada yang namanya transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Oke? Paham semua? Itu aja untuk pertemuan kali ini. Gampang kan? Silakan kamu catat. Dan ada tugasnya gampang. Tugasnya, buatlah poster tentang hemat energi. Banyak tuh di Google, searching aja dah. Mau kamu gambar balik lah, mau pakai kata-kata sendiri, terserah. Poster tentang hemat energi di kertas HVS. Kertas HVS itu A4 atau folio, terserah. Atau di karton, lebih bagus sih di karton. Setelah kamu gambar, kamu warnai. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Oke, gambar, warnai, kasih nama sama kelas. Setelah jadi posternya, kamu foto tuh. Foto barengan posternya kamu pegang. Oke, harus kelihatan muka kamu sama posternya. Jangan sampai enggak. Setelah kamu foto, baru di-upload di KI 4. Oke, nanti ada di KI 4, searching di e-learning ya. KI 4-nya namanya poster hemat energi. Oke, semakin bagus poster, maka nilainya semakin bagus pula. Ingat, oke? Ini hemat energi itu bebas, bisa listrik, bisa air, bisa dan lain-lain. Oke, yang penting hemat energi. Silakan kamu searching di Google, foto, setelah itu kamu upload. Dah, gitu aja untuk hari ini. Gak susah kan? Cukup sekian dari Ibu. Semoga dengan sedikit ini bisa menambah pengetahuan sedikit juga, banyak lebih bagus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.